Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu apa kabar nih di rumah nih? Sehat? Alhamdulillah. Apa bagaimana? Semoga sehat semuanya. Nih gak kedengeran suaranya. Bisa di unmute dulu deh yang mau jawab. Udah ada ayah bundanya belum ya? Oh sudah. Ini kelihatannya anak-anaknya semua di sini. Oke. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, tapi bukan alhamdulillah sehat. Jawab anak-anak. Oke, dijawab sama anak-anak hari ini. Baik, luar biasa semuanya. Baik, silakan. Unmute lagi sayang. Kok monyet ya? Oke. Dan saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir pada kesempatan webinar hari ini. Dengan antusias sekali pada kesempatan webinar hari ini, saya Santi yang akan memandu webinar parenting sampai selesai. Namun sebelum acara kita mulai nih, saya mau tanya dulu nih sama ayah bunda, nanti boleh dari antara ayah bunda bisa di unmute. Apa sih motivasi dari ayah bunda untuk mengikuti parenting hari ini? Bunda Diandra, boleh nih di unmute. Dari kelas Ibtu Sabtu 1 Fadlan, Bunda, apa nih motivasi dari Bunda ikut parenting hari ini, Bunda? Terima kasih Bu Guru. Motivasinya supaya lebih mengetahui ya bagaimana sih bersama-sama ya saya dan anak bisa bersinergi untuk belajar di rumah dengan baik tanpa ada emosi, tanpa ada tekanan seperti itu, Bu Guru. Oh, Masya Allah sekali nih. Semoga nanti ilmu dari Bu Aisyah Dahlan bisa bermanfaat buat Bunda ya saya. Semoga nih semuanya bisa bermanfaat nih ya. Oke, langsung saja. Kita punya banyak info nih, tadi sudah dari Bu Tini sebutkan nih, karena informasi mengenai COVID-19, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting menghadapi pertumbuhan, perkembangan anak, dan juga mendampingi proses belajar anak di rumah karena sebagian dari dampak COVID-19. Bagi sebagian keluarga, membuat anak-anak tetap sibuk dan bermain di rumah adalah tantangan, memerlukan energi, karena juga ini dipengaruhi oleh dampak ekonomi yang dirasakan oleh orang tua dan juga merasakan kehilangan orang terkasih karena pandemi ini. Dalam laporan Wahana Visi Indonesia tahun 2020 juga, anak mengalami dampak psikososial juga emosional selama belajar di rumah. Nah, pada hari ini, semua itu akan dijawab nih, bagaimana sih menjadi orang tua tangguh di masa pandemi seperti ini. Akan dibahas tuntas oleh narasumber yang super hebat, Dr. Aisyah Dahlan. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV dari beliau. Bisa ditampilkan Pak CV-nya? Oke. Dr. Aisyah Dahlan CHT CMNLP. Beliau itu Masya Allah SMP dan SMA-nya juga di Al-Azhar, Jakarta. Sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan profesi dokter di Fakultas Kedokteran UGM. Drug Abuse Counselor Training di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia. Certified Hypnotherapist pada Scientific EEG dan Clinical Hypnotherapy di ADW Gunawan Institute Mind of Technology Surabaya. Certified Hypnotist dari The Indonesian Board of Hypnotherapy. Certified Hypnotherapist CHT dari Indonesian Board of Hypnotherapy. Dan Certified Master Practitioner Neo-Neurolinguistic Programming dari NNLP Society Indonesia. Riwayat pekerjaannya beliau, Masya Allah sekali, dari 1998 sampai sekarang itu ada ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya. Terus juga family counselor di beberapa LSM penanggulangan narkoba, ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia, penasehat unit narkoba Rumah Sakit Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Penghargaannya juga banyak sekali dari beliau. Yang terakhir ini ada 2 yang saya akan bacakan. Yang terakhir tahun 2018. Beliau akan mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja.
dan tahun 2020 penghargaan sebagai Parenting dan Health Daiyah dari Media Muslim Choice Award. Masya Allah sekali nih, wow. Baik, di sini narasumber kita sudah hadir. Nanti ada sesi yang pertama yaitu Dr. Aisyah akan memaparkan materinya dan akan ada tanya jawab dengan para peserta. Assalamualaikum Dr. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Santi N. Hardiani. Enggak Bu, ya Allah kami punya kesempatan yang luar biasa nih bisa ketemu dengan Dr. Aisyah walaupun lewat ya Allah. Alhamdulillah. Hai anak-anak. Assalamualaikum. Masya Allah. Enggak, Bu Aisyah bisa langsung aja kita langsung ke materi. Iya, baik. Kita tentang menjadi orang tua tangguh di masa pandemi ini kayaknya berat banget. Nggak apa-apa. Ini karena ada anak-anak juga, jadinya orang tua dan anak yang tangguh. Udah, jadi barengan kita ya. Oh iya, silakan Ibu. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayah bunda dan anak-anak dari SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta ya. Alhamdulillah ini Bu Aisyah juga lulusan Al-Azhar, tapi Al-Azharnya yang di Jakarta. Waktu itu baru satu Al-Azhar, belum ada di Jogja ya. Seandainya ada di Jogja, pilih Jogja. Ya. Baik, yang saya hormati Ibu Suhartini MPD sebagai Wakabit Akademik dari Yayasan Asra. Masya Allah, matur suwun Ibu. Kemudian Bapak Danar Kusuma MPD selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 31. Terima kasih Ibu. Oke, Pak Danar, salam kenal. Kemudian Ibu Faza Rahma Irmawati, SP ya, Sarjana Psikolog, Masya Allah, selaku Ketua Jami'iyah. Dan terima kasih Ibu Santi N. Hardiani juga mendampingi kami, Bapak Farad Abdurrahman selaku MC, dan tadi korinya Ibu Yulika ya, Sobarohmi Ishar, dan juga Ketua Panitia Ibu Intan Samudra tadi sudah mengumumkan lombanya ya. Selamat untuk semua Ananda yang mengikuti perlombaan ya nak, dan bersyukur untuk Ananda yang memenangkan lomba ya. Iya, alhamdulillah hari ini salam kenal dengan Bu Aisyah ya. Bu Aisyah ini alumni Al-Azhar, jadi insya Allah senang kalau lihat anak-anak Al-Azhar ingat masa lalu, ya, nostalgia. Dan hari ini ya tadinya modulnya kan menjadi orang tua tangguh di masa pandemi, tapi saya lihat anak-anak juga ada ya, sekalian aja deh menjadi anak tangguh juga di masa pandemi ya, boleh ya. Terima kasih anak-anak yang masih juga mengikuti. Oke, baik. Nah, Bu Aisyah nanti cerita tentang ketangguhan ini dari sisi otak manusia, ya. Baik, untuk itu sebelum Bu Aisyah menjelaskan, Bu Aisyah izin untuk share screen terlebih dahulu supaya melihat gambar-gambar lebih mudah, ya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Ini saya anonim dulu sebentar. Ya, orang tua dan anak yang tangguh. Iya. Baik. Jadi ya, tadi alhamdulillah ibunda kita Ibu Suhartini sudah memberikan sambutan bahwa kita ini perlu tangguh dalam pandemi ya. Pertama tadi membangun komunikasi positif, berempati dan bersyukur, itu betul banget itu, Masya Allah. Karena banyak di keluarga yang lain, keluarganya sudah nggak lengkap, ada yang meninggal ayahnya, meninggal ibunya, meninggal anaknya karena ya pandemi ini. Ya. Jadi betul-betul kita harus menjadi anak dan orang tua yang tangguh, ya. Baik, tangguh itu apa sih? Tangguh itu kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah satu, sukar dikalahkan atau kuat atau andalan. Gitu, ya. Nah, tangguh juga artinya kuat sekali.
tangguh juga artinya tabah dan tahan, ya. Tapi ya tangguh juga artinya kukuh. Tapi ada juga tangguh artinya ditunda. Seperti ditangguhkan. Nah, itu tadi yang artinya ditunda, ya. Tentu saat ini kita diminta tangguh yang artinya ya tabah dan tahan. Tabah dalam kondisi seperti sekarang, karena kita bukan sendiri seperti ini, bukan hanya di Jogja, bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia kondisi seperti ini. Makanya disebut pandemik, ya. Baik. Kemudian ya, jadi harus apa sih? Jadi kita harus saling mengenal diri sendiri, mengenal pasangan, mengenal anak-anak, ya. Kenapa? Karena kalau nggak kenal, itulah yang membuat orang tua, terutama ibu-ibu nih ya. Tadi ada salah satu ibunda kita bilang supaya nggak marah terus. Marah sih boleh aja Bu, cuman nggak boleh terus ya. Jadi kita saling mengenal ya. Insya Allah mungkin sudah saling mengenal. Hari ini kita belajar lagi bagaimana saling mengenal secara sistematis ya. Walaupun hari ini juga nggak bisa tuntas nih, karena memang waktu yang kita belajar, yang namanya belajar harus bertahap. Ya. Nah, pertama, ini ada otak. Allah ciptakan otak manusia, ya, kemudian dimasukkan ke dalam kepala. Ada otak besar, ada otak kecil. Nah, ini otak ya. Nah, kita lihat lagi ya otak kita ya. Nah, anak-anak pegang dulu kepalanya. Hehe, ada otaknya nggak? Nah, ini dia nih otaknya kita ya. Ada otak besar ini, yang ini otak besar. Kemudian di bawahnya ada otak kecil. Kemudian Allah membagi dua otak menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Ya, Masya Allah. Dan di dalam otak ini ada sel-sel otak. Ada komputer di dalam otak, jumlahnya banyak, ada 100 miliar komputer. Kemudian antara komputer dengan yang lainnya, dia saling sambung menyambung. Terutama bila melihat sesuatu informasi, mendengarkan sesuatu, mengucapkan sesuatu informasi. Jadi seperti ini. Jadi apa yang ditangkap informasinya waktu Bapak Ibu mengajarkan, ya, masuk di mata, terdengar di telinga, ya, kadang kita ucapkan kembali, maka tersambunglah, ya, sambungan-sambungan, ya, sistem saraf atau orang bilang sistem komputer di otak manusia, Insya Allah. Jadi anak-anak pada saat anak-anak belajar, ya, mendengarkan Bapak Ibu memberikan informasi atau mendengarkan ayah bunda memberikan nasihat atau mengajarkan, ini terjadi sambungan, ya, Insya Allah. Dan kalau diulang-ulang, maka sambungannya berulang-ulang sehingga makin kuat dan makin ingat. Jadi otaknya makin tangguh. Itulah kenapa kalau belajar ada pengulangan. Jadi waktu belajar, waktu diberi informasi oleh ayah, ya, Bapak Ibu guru, kemudian anak-anak bikin tugas, bikin PR. Kemudian ada lagi satu waktu ulangan, jadi anak-anak membaca malam harinya atau sebelumnya. Ini terjadi sambungan yang kuat di dalam kabel-kabel otak kita. Ya nak ya. Oke, kalau mau jadi anak tangguh tuh gitu, mengulang-ulang. Nah, kalau kita mengulang-ulang itu namanya pintar. Jadi kalau ditanya, Bu Aisyah, saya mau pintar, gimana caranya? Kita ulang-ulang saja pelajaran. Saya mau pintar matematika, bagaimana caranya? Diulang-ulang aja pelajaran matematikanya. Nanti insya Allah jadi pintar. Ya. Kemudian, otak terbagi-bagi, ini ya, ini yang bagian depan, yang Bu Aisyah kasih warna merah, ini namanya lobus frontalis. Ya. Ayah bunda, saya lebih menyapa anak-anak ya, karena anak-anak lebih banyak nampaknya. Ya, jadi saya menyapanya anak-anak. Jadi anak-anak berarti ayah bunda juga tersapa, bapak ibu guru juga tersapa ya. Ya, baik. Jadi di bagian depan ini yang namanya lobus frontalis, inilah di sini nanti ilmu bersemayam. Ya, ilmu, pengetahuan, nasihat, ya.
kemudian prinsip-prinsip yang diajarkan baik oleh ayah bunda kita di rumah, bapak ibu di sekolah, atau oma, opa, yang kakung, yang uti, ya bude, bule, dan sebagainya, Pak Dea, itu nanti masuknya di sini, di otak yang depan, terutama yang di belakang dahi di sini. Ya. Lewat mana Bu Aisyah? Tentu lewat mata waktu melihat, lewat telinga, kemudian waktu diucapkan lagi. Ya kan kita kalau belajar kan mengucapkan kan. Nah ini nanti dibawa oleh sistem saraf masuk ke dalam otak manusia. Ya. Begitu juga ayah bunda. Kalau ayah bunda menasehati anak-anak, ya waktu anak mendengarkan, melihat juga masuk di sini. Kita nanti apa yang terjadi? Nah, ini dia terjadi sambungan otak di sini. Untuk itu, ayah bunda bekerja sama dengan bapak ibu guru dan orang tua lainnya, ya, untuk memberikan informasi, membimbing, ya, memberikan contoh. Itulah yang disebut mendidik agar sambungan neuron di otak yang merah ini, ya, banyak sambungannya. Kalau orang jarang belajar, jarang dinasihati, jarang diberikan informasi, maka sambungan di sini ini sangat kurang dan sangat rugi kalau kurang, nggak punya ilmu nanti. Ya. Dan pengalaman pun akan masuk di sini. Dia agak mundur pengalaman di sini, karena pengalaman ini akan ada kaitannya sama otak emosi. Nah, ini yang agak elips di belakang ini namanya otak emosi. Sehingga pengalaman yang diterima oleh siapapun, oleh anak-anak, oleh kita, itu ya mempengaruhi memori atau ingatan di otak. Pengalaman yang bahagia, pengalaman yang menyenangkan, insya Allah membuat otak kita ya lebih senang menerimanya. Untuk itu makanya ya kita ini berusaha agar apa? Agar anak-anak ya senang waktu belajar, bapak ibu guru berusaha untuk menyampaikan dengan senang hati, ayah bunda juga berusaha ya untuk senantiasa mendampinginya dengan senang hati. Namun anak-anak karena pandemi ini bikin stres, jadi maafkan ya bila ayah bunda sesekali agak tegang otaknya, ya suara agak tinggi gitu ya. Dan ayah bunda juga maafkan sesekali anak-anak juga capek, anak-anak bosan. Karena kita harus sadar di pandemi ini harus saling mengerti. Itu yang tadi Bu Suhartini bilang, harus berempati, ya, sehingga kita sama-sama ngerti. Bapak Ibu guru juga tahu kalau nanti di dalam pandemi ini ya bahwa anak-anak tidak seperti kalau diajarkan waktu di sekolah. Jadi ada yang minum, ada yang kepalanya nyender, gitu ya. Iya, inilah keunikan pandemi. Kemudian dari otak ke badan ada namanya nervous system. Ada kabel-kabel saraf yang jalan di tulang belakang. Ini ada kabel-kabel ya, Nak? Tulang belakang ini ya. Istilahnya sumsum tulang. Ini kabel-kabel saraf panjang. Ya, nanti dari tulang belakang jalan ke seluruh tubuh, kabel-kabel ke wajah, ke leher, ke badan dan sebagainya. Ya, nah seperti ini. Dan kabel saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya, dia bawa listrik karena tadi kan di otak ada listriknya kan. Di otak ada sambungan-sambungan saraf, sambungan-sambungan kabel listrik komputer kita di otak. Maka juga ada kabel-kabel yang ke seluruh tubuh. Ya. Dia membawa apa Bu Aisyah? Membawa pesan. Membawa pesan yang dari mana? Yang dari isi otak kita. Itulah makanya kita perlu isi otak kita dengan belajar hal-hal yang ya diajarkan oleh agama kita, ad-dinul Islam. Ya. Nah itu kalau di Al-Azhar kan kita banyak belajar ya, terutama memperdalam kita punya pegangan hidup yaitu Islam. Ya. Belajar tauhid, ya kan ya Nak? Belajar ya ibadah, belajar fikih, hukum-hukum ya. Terus belajar tarikh, ya, sejarah, risalah ya. Nah, jadi ini yang masuk di dalam. Ya. Setiap pagi kita bersumpah juga ya, berikrar ya. Raditu billahi robba. Betul begitu?
Coba kalau betul anggukan kepala. Ya, kalau di Al-Azhar tuh biasanya ya kita harus berikrar kan. Wabil Islami dina. Mungkin kalau Al-Azhar sekarang ditambah bahasa Inggrisnya ya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil Qur'ani imama wa hukma. Atau wabil Qur'ani imama wa hakama. Itu waktu kita lafazkan, itu jalan juga ke sistem saraf, terekam di otak. Dan jalan di badan. Ya, sehingga kita nanti insya Allah menjadi anak yang soleh-soleha. Ya, inilah yang disebut bahwa apa yang didengar, dilihat, dirasakan, diucapkan, atau dipeluk ya, dipeluk ini akan jalan. Memang dalam pendidikan tentu anak butuh panutan dari orang tua. Kalau kita bilang orang tua ini ayah, bunda, bapak, ibu, guru, kakek, nenek. Ya. Kenapa? Karena mata anak melihat, mendengarkan apa yang diucapkan orang tua. Kadang anak mengucapkan ulang lagi, maka dia jalan. Terekam di otak, jalan lagi di badan, membuat perilaku anak ini seperti apa yang didengar, dilihat, dirasakan, diucapkan atau dipeluknya. Ya, inilah butuh panutan nih. Okay. Kemudian antara anak laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan ya, proses pembentukan sarafnya ya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan ya walaisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini surat Ali Imran ayat 36. Ya, ini yang harus orang tua sadari, Bapak Ibu guru sadari. Dan nanti pun hari ini anak-anak juga belajar, oh iya ya, kita emang beda. Makanya cara berpakaiannya juga beda gitu. Ya, dan beberapa cara ada perbedaan, suara aja beda, potongan rambut beda, ya. Karena Allah ya berfirman di Ali Imran ayat 36 dan diteliti oleh para ilmuwan, apa sih perbedaan-perbedaannya? Di antaranya adalah perbedaan sambungan sarafnya. Ya. Kita lihat ya, jadi otak kan ada otak kanan dan otak kiri. Ini yang kanan, ini yang kiri. Ini otak dilihat dari atas, ini terbelah dua dia. Penelitian Dr. Roger Wolkert-Sperry, ini seorang neuropsikolog, ya, seorang neurolog dan psikolog. Dia meneliti tugas dan fungsi otak kanan dan kiri. Ibu Aisyah kasih lihat gambarnya ya, supaya anak-anak juga mengerti ya. Jadi otak kanan beda dengan otak kiri tugas dan fungsinya. Ini Allah yang atur, yang ciptakan. Ilmuwan hanya menemukan saja. Ya. Kiri ini otak yang disebut otak analisa. Ya. Kanan ini disebut otak rileks. Kalau kiri bicara di kiri. Berhitung matematika di kiri. Ya. Disiplin di kiri, teratur di kiri. Ya. Nah, kanan ini warna-warni diproses di otak kanan, rileks di kanan, bermain di kanan. Ya. Kemudian sintesa atau mengambil hikmah di kanan, intuisi di kanan, kreativitas di kanan, teknologi juga di kanan. Ya. Nah, artinya kita punya otak kiri dan otak kanan, berarti kita bisa serius dan kita juga bisa rileks. Dan ini ya insya Allah kalau semakin besar otak ini semakin seimbang. Ya. Kalau waktu kecil memangnya ada beda Bu Aisyah? Iya ada bedanya. Apa bedanya? Ya. Nah, kita lihat dulu ya lebih detail ya tugas otak kanan tuh imajinasi, ide, intuisi, khayalan. Jadi kalau anak-anak lagi menghayal, memikirkan permainan, oh itu berarti otak kanannya bekerja ya. Menggambar, lagi rileks, bermain, bergerak, benda, atau mendengarkan musik, atau irama itu kanan, teknologi di kanan, sintesa ini katakanlah istilah populernya mengambil hikmah di kanan. Kiri, otak kiri itu bahasa, angka, hitungan. Jadi kalau belajar berhitung matematika tuh otak kiri yang bekerja, logika, rasional, detil itu mendalam, urutan,
teratur, disiplin, syair lagu, analisa, kok gini ya, kok gitu ya, kenapa begini, kenapa begitu, itu di kiri. Kalau kita lagi nyanyi nih, nyanyi pakai musik, syairnya di kiri, musiknya di kanan. Makanya lagu-lagu itu sering kita ingat sampai sekarang kan. Mengaji juga begitu, Masya Allah. Mengaji apalagi, mengaji itu ya otak kanan lebih dominan. Baca Quran itu otak kanan lebih dominan. Apalagi kalau Qurannya berwarna. Apalagi waktu baca Qurannya ya ada iramanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu ada iramanya, itu kanan. Waktu baca Qurannya warna-warni tulisannya kanan. Ya, teraturnya kiri. Ya, tapi Quran itu dominan kanan. Makanya bisa dihafal. Ya, lafaz Quran itu dihafal persis. Kadang diartikan waktu bahasa Indonesia ada beda-bedanya dikit. Ya, nah, apa sih perbedaan anak laki-laki dan perempuan, Bu Aisyah? Ya. Otak kiri anak perempuan waktu kecil ya berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Artinya apa? Artinya anak perempuan akan mampu bicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan anak laki-laki waktu kecil. Jadi jangan heran waktu kecil anak perempuan nih, ingat nggak nih waktu anak-anak nih waktu playgroup ya itu lebih lancar ngomongnya. Ayah bunda juga yang punya anak perempuan akan lebih lancar bicaranya. Ya. Anak laki-laki juga ngomong, cuman lebih lancar anak perempuan. Dan anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Ya. Kemudian bagaimana dengan anak laki-laki? Anak laki-laki otak belahan kanannya yang berkembang lebih cepat daripada otak kanan anak perempuan. Jadi anak laki-laki ini ya kalau kanan ini kreatif ya memang anak laki-laki. Ya. Otak kanan anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kalau anak perempuan, kedua belahan otak tumbuh dengan kecepatan yang lebih seimbang. Ya. Nah, makanya kenapa anak laki-laki waktu kecil nih, senengnya yang warna-warni, senengnya benda, udah dipasang, dicopot lagi, iya loh. Karena seneng bermain anak laki-laki. Nah, kalau ditegur, nangis. Ini anak laki-laki gitu ya. Kayak apa sih maksudnya Bu Aisyah? Maksudnya ini loh. Yang Bu Aisyah maksud adalah sambungan otaknya tadi. Yang ada listrik-listriknya tadi. Ya, nah, dari 0 sampai 6 tahun, anak perempuan, otak kiri kanannya tersambung seimbang. Jadi antara otak kiri dan kanannya sambungannya seimbang. Ini otak kanan nih ya, right dan left yang kiri ya. Laki-laki memang kanannya. Bahkan kanannya perempuan ya lebih dominan kanannya laki-laki, lebih cepat kanannya laki-laki. Kalau anak perempuan kiri kanan seimbang, makanya anak perempuan dari kecil juga ya sudah pandai menganalisa juga dan senang juga warna. Anak perempuan ingat nggak waktu kecil ya, kalau mau pakai baju maunya yang sama. Bunda, kudungnya yang pink aja, sebab baju aku pink. Nah, kita anak perempuan gitu. Karena antara otak teratur, ya, analisa, dan otak warnanya sama. Kalau anak laki-laki mau bajunya merah, celananya hijau, nggak apa-apa. Yang penting bajunya ada gambar, ya, gambar misalnya gambar permainan, atau gambar robot, atau gambar kereta, dan sebagainya gitu. Karena anak laki-laki kanannya dominan. Anak laki-laki juga, ya, biasanya kalau nonton film, baca buku yang ada gambarnya, ya, itu ya lebih cepat otak kanannya mengerti. Nah, kadang ya anak laki-laki waktu kecil ini diikutin filmnya. Habis nonton Batman, jadi Batman. Karena otak kanan, otak imajinasinya bekerja lebih banyak atau lebih dominan, ya. Terus karena otak bicara dan otak menghitung atau otak matematikanya belum lagi secepat anak perempuan, maka anak laki-laki ya terlihat ya kalau diajarkan membaca hanya duduk manis, itu anak laki-laki ya agak sulit mengikutinya.
Tapi kalau anak perempuan karena kirinya sudah tersambung, duduk manis, pakai kertas, pakai buku, beobo, al-ala, bola, anak perempuan udah tahu. Anak laki lebih senang belajarnya sambil pakai otak kanan. Ya, lebih baik beli bola asli, nah bolanya itu baru ditulisan bola, ditempel di bola. Itu cara belajar anak laki-laki. Jadi anak laki-laki harus tahu juga ini supaya tidak putus asa. Atau berpikir, oh pantesan ya waktu aku kecil kalau duduk, suruh belajar duduk, aku susah sekali. Buat ayah bunda harus ngerti ini. Punya anak laki? Ya. Bu Aisyah punya anak laki 4. Ya. Namanya nama Jawa semuanya. Anak pertama namanya Lanang. Alhamdulillah Lanang, Mas Lanang sudah dokter. Anak kedua Priyo. Priyo juga sudah dokter. Anak ketiga Kakung. Kakung mahasiswa kedokteran. Anak keempat Jaler. Jaler juga mahasiswa kedokteran. 4 nih. Alhamdulillah Bu Aisyah punya anaknya 4, laki-laki semua, namanya Lanang, Priyo, Kakung, Jaler. Gitu loh Bu Santi. Itu artinya sama nggih. Yang bungsu perempuan namanya Dek Ragil. Kalau Ragil baru ya SMA kelas 11 ya. Ingat waktu kecil kalau Ragil diajarin baca usia seperti ini, cepet ngertinya. Lanang, Priyo, Kakung, Jaler, dia ngerti kalau membaca, kalau semua tulisan ditempel di benda, karena otak kanannya. Atau belajar membacanya pakai audiovisual, pakai video. Kalaupun pakai buku, bukunya harus ada gambar dan ada warna, itu supaya anak laki-laki mudah mengenal huruf. Kemudian waktu SD sekitar 6-12 tahun ya, perempuan juga otak kiri kanannya seimbang. Laki-lakinya masih kanannya yang banyak. Kiri baru mulai. Makanya sekolah ya ada peraturan kan SD masuk umur 7 tahun supaya anak laki-laki juga sudah siap otak kirinya untuk belajar lebih detil lagi atau belajar lebih duduk manis lagi. Karena udah SD kan belum tentu bisa lari sana lari sini ya nak. Nah, tapi juga otaknya baru juga sudah mulai berkembang dibanding waktu TK, playgroup atau TK. Nah, ini SD. Kemudian waktu SMP SMA, perempuan tetap kiri kanannya yang berkembang bersamaan ya. Laki-laki kirinya sudah mulai terus, makanya nanti SMP SMA belajar matematikanya lebih asik lagi buat anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki waktu SD belajar matematikanya masih harus diulang-ulang, itu tidak apa-apa nak, karena memang ya pelajaran nanti matematika itu kan di kiri. Tapi kalau belajar matematikanya pakai Lego, pakai robotik, pakai video, maka anak laki-laki senang. Karena otak kanan ini otak teknologi. Ya, ini harus dimengerti juga oleh anak-anak, dimengerti juga oleh ayah bunda, dan insya Allah juga bapak ibu guru mengerti. Ini yang membuat pada saat kita mau pandemi atau tidak, mendampingi anak belajar, kita mengerti. Kalau kita mengerti, kita kenal, insya Allah kita tenang dan bijaksana. Ya. Kemudian di atas 18 tahun, berarti ini sudah kuliah kan ya? Iya. Anak perempuan juga kiri kanannya seimbang. Laki-laki kirinya sudah juga mulai seimbang. Tapi tetap kanannya laki-laki lebih dominan. Ya. Kenapa? Karena Allah persiapkan anak laki-laki menjadi seorang ayah nantinya untuk mencari nafkah dan menjadi seorang yang ya bermanfaat untuk banyak orang, terutama di bidang teknologi. Makanya otak kanan, laki-laki itu kreatif, otak kanan, ya seneng benda, jago kalau disuruh ya betulin benda-benda. Ya, betulin rumah, ini laki-laki. Perempuan Allah ya siapkan dengan seimbang otak kiri kanannya. Kenapa? Karena juga perempuan selain memang menjadi seorang mujahidah, perempuan juga disiapkan untuk menjadi istri nantinya nak, dan juga menjadi ibu. Makanya otaknya seimbang gitu.
Ya, nah ini saya kasih tahu ini ya. Alhamdulillah nih anak-anak SD Islam Al-Azhar 31 tahu dari awal. Nggak semua anak tahu ini loh. Ya, karena nggak semua anak kita ya ceritakan tentang ini karena ini penelitiannya juga baru masuk di Indonesia, jurnalnya tahun 2006. Ya, Bu Aisyah setelah belajar ilmu ini ya menghadapi 5 anak, alhamdulillah. Karena kenal jadi tenang, ya karena tenang jadi bijaksana. Alhamdulillah ya sudah 4 yang masuk di kedokteran, alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian ya dalam surat Al-Isra ayat 84, Bismillahirrahmanirrahim, Qul kullu ya'malu ala syakilatihi, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Jadi manusia ini dari kecilnya ada pembawaan masing-masing. Inilah yang ya ahli-ahli mengatakan manusia ada watak yang dibawa dari sejak dia dalam rahim ibu. Ini juga anak-anak harus tahu. Ayah bunda harus tahu, bapak ibu guru juga harus tahu. Walaupun ilmu watak ini ranahnya teman-teman psikolog ya. Namun secara umum kita harus tahu supaya ngerti, kenal tadi ya, intinya kan kenal. Ya. Nah, kemudian ya ternyata watak itu di Quran juga di surat Asy-Syams ayat 8 dan 9, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ahli ilmu neuroscience, jiwa ini dikatakan jiwa ini diletakkan di otak. Ya. Jadi menurut ilmu watak, memang watak itu ada kekuatan dan ada kelemahan. Dan ini harus kita tahu supaya kekuatannya diperkuat, kelemahannya diatasi. Ya. Yang suruh siapa? Allah yang suruh. Ini dia ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Ya, mensucikannya gimana? Mengangkat ketakwaan, mengatasi kefasikan, mengangkat kekuatan, mengatasi kelemahan. Jadi anak-anak dari kecil sudah kenal watak itu beruntung. Ya, ayah bunda juga mengenal ya wataknya anak-anak itu beruntung. Bapak ibu guru juga mengenal watak dirinya, watak anak sendirinya, dan anak-anak muridnya itu beruntung. Karena dikatakan sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Makanya ilmu watak ini ya sangat-sangat penting. Memangnya watak kalau di otak di mana Bu Aisyah? Tadi kan kalau ilmu pengetahuan di sini nih yang merah ya. Tadi kan tersambung nih kabel-kabel di sini. Watak di sebelah mana? Watak itu ada di otak yang tengah ini. Kita sebutnya lobus parietalis. Bu Aisyah kasih warna kuning. Ya, ini otak kita lihat di kiri ya, kanan juga ada, kiri kanan. Ini otak besar, ini otak kecil. Yang otak besar terbagi-bagi. Otak kiri dibagi 4, otak kanan dibagi 4. Kalau otak kecil ini tentang keseimbangan. Nah, jadi watak di mana? Ada di sini. Selain watak ada bakat. Ya, makanya anak-anak juga harus tahu bakatnya. Sekarang kan gampang ya mengetahui bakat atau orang bilang multiple intelligence. Ada di sini. Nanti watak dan bakat yang ada dari kecil itu dibawa dari lahir, ya berinteraksi atau bergabung dengan apa yang diajarkan oleh ayah bunda, diajarkan bapak ibu guru, maka nanti membentuk satu akhlak. Dia jalan di batang otak ini, jalan ke badan, nanti bilang sama tubuh, ya, ayo kamu rapiin tempat tidur, ayo kamu sholat yang tepat waktu, gitu. Ya. Dan watak sudah ada ya dari sananya. Kalau anak-anak nggak belajar, ini lobus frontalisnya kosong, maka nggak ngerti harus bagaimana akhlak yang baik itu. Ya, nah, kalau gitu gimana cara kenal watak Bu Aisyah? Gampang. Sekarang anak-anak, ayah bunda, bapak ibu guru juga dengarkan ya penjelasannya ya. Watak secara besar, garis besar dibagi 3. Introvert, extrovert, dan ambivert. Ambivert ini kombinasi introvert dan extrovert. Ini 3 besar. Introvert, extrovert, ambivert.
Apa sih cirinya introvert, ekstrovert, dan ambivert? Nanti anak-anak ya dengar, nanti anak-anak langsung, oh aku yang introvert ya, oh aku yang ekstrovert ya, oh aku yang ambivert ya. Nah, introvert apa? Introvert itu cirinya lebih memilih ada di tempat sepi, di kamar, di rumah gitu. Kalaupun nanti masuk di sekolah, di kelas, lebih senang di mejanya aja, lebih seringnya. Itu biasanya ciri watak introvert. Ya. Ekstrovert lebih semangat ketemu orang lain dan orang baru. Ini namanya ekstrovert. Ya, ingat ya, semua watak itu bagus ya. Memang ada kekuatan dan ada kelemahannya. Makanya harus dikenali. Nah, watak ekstrovert ini yang selalu kepengen keluar rumah ini. Padahal lagi pandemi. Ini yang cepet bosan tuh yang ekstrovert. Anak introvert malah belajar di rumah, it's okay gitu. Karena memang lebih memilih tempat yang sepi. Walaupun nanti sama-sama belajar untuk juga satu saat nanti setelah boleh ya sekolah, kembali ke sekolah, sama-sama belajar untuk bagaimana ketemu orang yang baru, atau ketemu orang, atau belajar bersama-sama teman yang lain, ya, buat yang introvert gitu. Kalau sekarang, watak ekstrovert yang belajar bagaimana belajar sendiri gitu. Ya, jadi semuanya ini kita dalam proses belajar. Kemudian lagi ada ambivert. Ambivert ini tergantung sikon. Kadang mau introvert, mau sendiri, kadang aku bosen, pengen keluar, udah keluar, pengen pulang, ini namanya ambivert. Ya, katakanlah kalau seminggu 7 hari, anak introvert itu maunya sih 7 harinya di rumah aja, di kamar aja, itu introvert. Maunya gitu sih, ya. Anak ekstrovert 7 hari kepengennya kalau bisa keluar aja 7 hari, itu ekstrovert. Kalau ambivert 3 hari di rumah, 4 hari mau keluar, atau 4 hari ya di rumah, 3 hari mau keluar, itu ambivert. Ya, maunya begitu, tapi ada namanya proses menahan diri, proses pengendalian diri. Ya, pandemi ini adalah salah satu proses pengendalian diri, terutama anak-anak yang ekstrovert atau ayah bunda yang ekstrovert. Ada kok bunda yang udah bosen, jadi bukan anaknya yang bosen, bundanya yang bosen, karena bundanya yang ekstrovert yang gitu. Ada juga bunda yang seneng disuruh PPKM di rumah, kenapa? Dia introvert, lebih seneng di rumah, kerjakan semua di rumah, beres pekerjaan. Ada yang separuh-separuh, tergantung sikon. Ya. Kemudian introvert berikutnya, ya ciri khasnya lebih produktif di tempat tertutup. Maka anak-anak yang wataknya introvert, malah belajar sendiri, ya dia lebih gampang, lebih mudah, dan lebih banyak hasilnya, itu introvert. Ekstrovert lebih produktif di tempat terbuka. Justru kalau di luar rumah, dia lebih nyaman, lebih banyak ya karyanya, itu ekstrovert. Kalau ambivert, ya bisa keduanya, bisa di rumah, bisa di luar juga bisa. Dan ingat, 3 watak ini bagus semuanya. Yang penting tahu, kenali diri. Kenal nggak sih sama watak? Ya, kenal nggak? Cuman ambivert ini suka mut-mutan, kadang lagi di rumah, pengen keluar di rumah gitu. Kalau ini ekstrovert jelas pengennya keluar terus, introvert jelas pengennya di rumah terus. Ambivert ini yang suka kadang-kadang dia harus mengatasi kegalauannya ini ambivert. Ya. Kemudian lagi, introvert, ekstrovert, ambivert. Ya, introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Siapapun yang introvert wataknya, ya, kalau lagi sakit kah, lagi sedih, ya, atau perasaannya lagi ya kurang asik, ya, sedang bad mood, ya, dia malah sendirian, dengan sendirian, insya Allah terpulihkan energinya. Ya. Kalau ekstrovert terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Jadi anak-anak ya lagi nggak enak badan, tapi pas lagi rame-rame sehat, itu ekstrovert namanya. Ya, ayah bunda juga begitu, pas di rumah aja sakit, ketemu temen aja kumpul-kumpul nggak sakit, itu ekstrovert. Ya. Ambivert tergantung situasi dan kondisi, namanya juga ambivert, separuh introvert, separuh ekstrovert ya. Nah. Kemudian apa lagi? Introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ini introvert.
Makanya pas pandemi belajar daring, introvert ini sebetulnya menyenangi. Ekstrovert lebih suka belajar atau bekerja atau belajar dalam tim. Ekstrovert ini yang merindukan ini, ya, masuk sekolah untuk bisa rame-rame belajarnya. Walaupun sekarang pun belajar rame-rame walaupun virtual. Maka anak ekstrovert ini biasanya kalau lagi belajar, ya, kalau punya gawe atau gadget satu lagi pasti sambil ngobrol sama temen. Ini anak ekstrovert. Ngobrol untuk tanya, ini gimana sih, aku nggak ngerti. Soalnya kalau nanya satu-satu ya lewat Zoom, mungkin nunggu temennya dulu selesai atau bapak ibu gurunya selesai. Sementara anak ekstrovert ya pada saat dijelaskan ya itu mau nunggu untuk selesai nggak tahan, makanya tanyalah pada temennya pakai HP yang satu. Itu ekstrovert namanya. Ya. Ambivert bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Karena introvert ini banyak watak ya, karakternya pemikir dan pengamat. Kalau ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan, jadi langsung diomongin. Ya, misalnya ada yang nggak suka, langsung diomongin, nggak suka nih, nggak benar nih gitu. Kalau introvert dia pikir-pikir, kenapa aku nggak suka? Kalau sudah menemukan jawabannya, baru introvert ngomong, aku nggak suka nih. Gitu. Kalau ekstrovert langsung ya, ini yang namanya ceplas-ceplos. Nah ini ekstrovert. Ambivert bisa lebih banyak berpikir, bisa juga lebih banyak bicara, tergantung moodnya saat itu. Aku lagi males bicara, nanti besok aja. Pas besok, wah lagi seneng ngomong. Kemarin kok nggak diomongin, nggak, kemarin belum mood gitu. Ya, jadi introvert cenderung lebih pendiam, ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos. Ambivert akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu. Ya, ini watak. Nah, jadi kita udah mengenal apa tadi? Mengenal tentang otak pria wanita, mengenal watak, ya, mengenal tubuh kita ini ya menangkap lewat mata, telinga, penghidupan, pengucapan dan juga peraba. Nah, satu lagi yang harus dikenal apa? Gaya belajar. Maksudnya apa Bu Aisyah? Ini tadi kaitannya sama persarafan. Semua indera-indera ini, panca indera kita ini menangkap informasi dari luar. Ya. Tapi ada anak yang saraf matanya lebih dominan. Ada anak saraf telinganya lebih dominan. Ya. Ada anak saraf tangannya lebih dominan. Inilah makanya ditemukan ternyata ada gaya belajar. Ya. Maknanya adalah sekuat bagian manakah saraf-saraf indera yang bisa menangkap informasi untuk dibawa ke otak. Ya. Jadi keunikan dari pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar anak. Anak-anak, kalau anak-anak sudah mengerti gaya belajar sejak umur dini, ya, sejak sekarang itu memudahkan nak. Ya. Kalau Bu Aisyah dulu, waduh nggak ngerti gaya belajar. Ya. Bapak Ibu guru juga mungkin yang umurannya lahirnya sama Bu Aisyah 60-an itu belum ada penemuan gaya belajar. Makanya semuanya ya harus lihat ke depan gitu. Ya. Jadi gaya belajar ini ada namanya visual, auditori, kinestetik. Ya. Gaya belajar visual itu matanya kuat sarafnya. Telinga tetap dengar, ya, yang lain juga tetap bisa bicara dan bergerak, tapi mata anak yang visual ini menangkap informasi lebih kuat. Makanya anak-anak akan belajar harus melihat Bapak Ibu guru, harus melihat tulisan. Ini biasanya. Dan tulisannya biasanya diwarna-warnain ini kalau anak-anak yang belajarnya visual. Ya. Nah, ada lagi yang telinganya yang lebih kuat menangkap informasi. Ini yang namanya gaya belajar auditori. Orang-orang atau anak-anak yang gaya belajarnya auditori senang mendengar dulu, nggak melihat. Dia dengar aja. Kadang Bapak Ibu guru menjelaskan dia tidak lihat, tapi telinganya yang diarahkan di sumber suara. Atau waktu kecil, anak yang auditori, ya waktu kecil, ya dia selalu desak ibunya atau ayahnya, Bunda, bacain ceritanya, Bunda, nah gitu. Karena dia mau mendengarkan. Setelah mendengarkan barulah dia mau melihat. Kebalikannya visual harus dia baca, lihat dulu sendiri baru dia mau mendengarkan itu.
Ya, Bu Aisyah termasuk orang yang belajarnya auditori. Makanya dulu belum ada YouTube, belum ada media-media yang lain, sehingga dulu apalagi waktu belajar kedokteran, ya. Jadi kalau dulu dosen-dosen ya mengajarkan tentang kedokteran, Bu Aisyah rekam pakai kaset. Zaman dulu kasetnya banyak banget. Makanya sampai rumah didengarkan dulu, baru buka bukunya, baru buka buku anatomi, fisiologi dan sebagainya. Itu auditori. Kalau gaya belajar visual justru ya dia mau lihat. Memang dia dengar juga, tapi dia baca bukunya langsung deh. Atau kalau dijelaskan dia melihat siapa yang menjelaskan. Ini visual karena matanya lebih kuat. Satu lagi gaya belajar namanya kinestetik. Ini unik sekali. Kenapa kinestetik? Ini yang peka adalah saraf di tangan dan di kaki. Ya, ini yang gaya belajar anak-anak yang sering sambil jalan-jalan atau pindah tempat atau tangannya harus pegang sesuatu sambil digerak-gerakkan. Paling sering pulpen digoyang-goyangin. Nah, pada saat waktu belajar sambil pegang pulpen digoyang-goyang gini, ya tangannya menangkap informasi dan dibawa ke atas. Gitu. Ya. Anak-anak juga harus tahu, karena kadang-kadang kalau anak-anak nggak tahu suka bingung, kok teman-temanku belajarnya dia membaca ya, atau kok gerak terus gitu. Bukan berarti mata tidak menangkap, telinga tidak menangkap, tetap menangkap, tapi saraf yang di tangan, di kaki lebih dominan. Dan anak-anak zaman sekarang, gaya belajar kinestetiknya, ya ini lebih tinggi presentasinya. Karena pengaruh nutrisi. Makanya selalu mau gerak gitu, terutama anak laki-laki. Buat ayah bunda juga kalau anak belajar sambil kadang pindah, baru belum selesai pindah ke sana dia pindah ke sini, atau ya tangannya sambil pegang sesuatu, pegang pulpen kah, pegang bola kah, atau kakinya goyang-goyang, itu gaya belajar kinestetik ya ayah bunda ya. Nah dengan dia seperti itu, informasi yang diberikan oleh bapak ibu guru atau ayah bunda yang ngajarin tertangkap oleh saraf tangan dan kaki. Ciri khasnya juga kalau mau membaca, tulisannya ditunjuk pakai jari, itu gaya belajar kinestetik. Misalnya nih tulisan kenali gaya, itu gaya anak yang kinestetik, jari tangannya itu dia tunjuk tulisan kenali gaya belajar anak. Itu namanya gaya belajar kinestetik. Ya, jadi kalau sudah tahu enak. Yang visual maka langsung tuh matanya melihat. Yang auditori makanya dia mau mendengarkan dulu. Dan ini semua belajar. Buat ayah bunda juga ngerti kalau anak dengerin aja. Atau belajarnya sambil denger musik, itu biasanya auditori itu biasanya. Kalau visual sambil dengarkan musik berisik malas gitu. Atau anak yang kalau baca sesuatu itu sambil dilafazkan. Ya. Dilafazkan. Keunikan dari pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar, dilafazkan. Jadi kedengaran bunyinya supaya telinganya mendengarkan. Kalau kinestetik gerak-gerak, ya baca Qurannya itu ditunjuk pakai jari. Kalau orang tua nggak ngerti, nanti berantemnya di sini. Kata ibunya jangan tunjuk pakai jari, nanti nggak kelihatan huruf lainnya. Anak nggak bisa, kenapa? Karena jarinya itu sarafnya lebih kuat. Dia mencoba untuk tidak pakai jari, susah masuk di otaknya. Jadi kenalilah, sehingga kita ya tenang. Ya, ini juga belum semua kita mengenali. Bu Aisyah ambil separuh-separuh, dan terima kasih juga yang anak-anak masih sampai sekarang juga mengikuti, karena anak-anak juga perlu mengenali. Semakin dini mengenali, insya Allah semakin ya tahu diri. Oh saya begini, gitu. Ya, baik ya, terima kasih banyak ayah bunda, bapak ibu guru dan anak-anak. Untuk sementara Bu Aisyah ya sampai di sini aja dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan silakan Bu Aisyah kembalikan ke Ibu Santi N. Hardiani. Ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Aisyah. Masya Allah pembahasannya banyak sekali nih ya, dari cara kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengenal pasangan sebagai orang tua dan mengenal anak-anak, dan anak-anak di sini juga mengenal dirinya sendiri biar lebih paham lagi. Oke, sambil menunggu
pertanyaan-pertanyaannya. Saya mau mengambil start dulu ini, Bu Aisyah mau bertanya. Monggo Bu Santi. Ya, Bu Dokter, bagaimana misalnya nih kita sebagai orang tua, terus tidak ada jalinan keterkaitan, misalnya tidak dekat dengan anak, terus cara apa sih yang paling mudah agar kita bisa lebih mengenal anak gitu, Bu Dokter? Bagaimana ya Bu Dokter ya? Harus sadar. Harus sadar. Cara sadar gimana? Cara sadar itu duduk tenang. Lihat anak-anak, perhatikan anak-anak sedang apa. Terus ngomong dalam hati, ya Allah, terima kasih ya Allah, anakku masih ada. Gitu caranya. Supaya apa yang diomongkan jalan di sistem saraf, masuk ke kolbu, masuk ke seluruh tubuh, sehingga sadar. Karena banyak kita ini nggak sadar. Kalau sudah sadar, maka akan bersyukur. Gitu. Ya. Jadi, ambil waktu gitu. Anak lagi ngapain, kita duduk. Saya sering banget setiap hari duduk tenang, liatin anak. Dari lihat di punggungnya, waktu lihat punggungnya anak, ya selalu bilang terima kasih ya Allah, anakku masih ada. Apalagi lagi pandemi kayak gini. Ya, tadi saja saya masuk ke Zoom agak terlambat karena salah satu temannya anakku yang bungsu meninggal. Ya, pandemi loh. Jadi saya menemani anak saya karena dia sedih, jadi saya peluk dulu, usap-usap. Nggak usah terlalu banyak ngomong, usap-usap. Sedih loh. Karena pandemi ini, virus ini nggak mengenal umur. Nggak mengenal ada komorbid apa tidak gitu. Maka yang masih lengkap keluarganya selalu bilang, ya Allah terima kasih ya Allah, anakku masih ada. Masih belajar daring, alhamdulillah belajar daring. Kenapa? Kondisi sekarang itulah yang paling efektif. Karena mengingat kesehatan dan keselamatan. Jangan selalu paksa-paksa untuk ayo dong buka, ayo dong buka. Sekolah juga bingung kalau mau dibuka. Ya kan? Dan nggak mudah loh. Itu biaya operasional buka dalam kondisi pandemi itu mahal loh. Ya nggak Pak Danar? Mahal sekolah. Ya, makanya kalau diminta menurunkan uang sekolah, itu bukannya sekolah nggak mau. Saya bukan bela sekolah, saya ngerti. Karena kami punya rumah sakit. Itu ya biaya operasional meningkat sekarang dibanding dulu. Apalagi sekolah. Sekolah kan belum pernah dari dulu semprot disinfektan setiap hari sekolah kelas-kelasnya. Walaupun sekarang kan belum ada, tapi sekarang sudah mulai harus dirawat. Karena bukan hanya virus corona, ada bakteri, ada jamur yang lain. Ya, karena kelembapan, karena manusia nggak ada di situ, kan manusia ini hangat ya. Kalau kita selalu datang ke kelas, satu kelas katakanlah 20 anak, itu kehangatan 20 anak itu masuk menempel ke tembok-tembok. Sehingga ya tembok-tembok tidak lembab. Tapi kalau ditinggalkan kayak gini, kan dingin itu. Maka apalagi Indonesia lembab, itulah makanya harus dibersihkan ya. Dengan sering gitu. Untuk apa? Karena kan bisa jadi satu saat kita berharap cepat pandemi berlalu kan kembali ke sekolah kan. Nah, jadi sekali lagi ya duduk tenang, liatin anak-anak. Setiap lihat, jangankan anak-anak, lihat suami masih ada walaupun suaminya, bapaknya lagi nonton TV, bilang dalam hati, alhamdulillah ya Allah, suamiku masih ada. Karena banyak banget suami-suami yang juga pergi meninggal karena pandemi ini. Ya Allah. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan itu yang membuat kita nanti terjalin ikatan jiwa kita ya Bu Santi. Baik, terima kasih Bu Dokter. Nih sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya bisa langsung memberikan pertanyaan, Monggo. Ini dari Bunda Faza. Ya, Assalamualaikum, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Berkesempatan untuk bertanya langsung ke Dr. Aisyah Dahlan. Ingin bertanya bagaimana cara efektif untuk mendampingi anak laki-laki usia 7,5 tahun dalam pembelajaran daring melalui Zoom dengan gaya belajar kinestetik, dan sepertinya kalau dari pengamatan sehari-hari dan penjabaran dari dalam kajian ini anaknya termasuk ekstrovert, agar orang tua tetap tangguh mendampingi anak-anak kinestetik dan ekstrovert belajar online dan juga menjadi referensi pembelajaran bagi guru-guru kelas bawah dalam memberikan pembelajaran menyenangkan ke anak-anak didik. Terima kasih dokter. Begitu Bu Dokter pertanyaannya dari Bunda Faza. Terima kasih Bunda Faza.
Ya, sekarang digabungkan aja, dipetakan tadi apa yang kita tahu. Anak laki-laki 7,5 tahun. Ingat, otak anak laki-laki bagian mana dulu yang dominan? Bagian kanan. 7,5 tahun. Ada di ST kan? Yang kanan. Kanan otak rileks, otak ya gembira, otak bermain, otak teknologi, otak bergerak, otak imajinasi, ya kan? Iya, otak intuisi. Ini kanannya luar biasa loh. Kemudian ekstrovert pula, yang selalu ingin bergerak, selalu ingin keluar, ya. Dan kinestetik, saraf tangan sama kakinya dia lebih cepat menangkap. Jadi gabung dulu itu, ya. Nah, supaya tangguh ya, karena itu tadi pertama sudah tahu dari sisi sambungan otak, sudah tahu dari watak, sudah tahu dari gaya belajar. Inilah namanya tangguh ini. Kita ngerti, ya, kita bersabar. Bagaimana mendampinginya? Ya, anak sudahlah laki-laki, ekstrovert pula dan kinestetik, maka itu satu tempat untuk belajar itu ya dia pasti pindah-pindah, kadang mau di kamar, kadang mau di ruang makan, ya gitu ya Bunda Faza ya, kadang dia mau di rooftop, kalau punya rooftop, kadang mau di pekarangan, kadang sambil main bola. Fahamilah dengan cara begitu dia masuk informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, itu yang namanya tangguh, ngerti, nggak dikit-dikit dimarahin. Kakak jalan-jalan aja terus nih. Kakak pindah-pindah aja nih. Kakak. Anak juga bosen dibilangin kakak. Ya seperti itu ya. Ya, nah guru-guru ini sudah berusaha untuk mengajar dengan cara gembira. Tapi kan anaknya banyak nih. Saya aja tadi, yang tadinya awalnya panitia mengatakan ini untuk orang tua, saya sudah bikin modul khusus untuk orang tua, tapi karena tahu ada anak, segera harus rubah. Dalam waktu 5 menit berubah cepat. Supaya semuanya dapat masuk. Tips anak dengan orang tua itu beda sebetulnya. Tapi cepat rubah agar semuanya ilmu ini bisa masuk. Itu perlu ikhtiar. Guru-guru juga begitu, kita anak cuma satu, guru berapa nih kalau lagi virtual kayak gini, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik gitu, ada yang mendengarkannya dengan mata begini, guru seneng kan anak lihatnya pakai mata gini, ada yang begini telinga, nggak ngelihat, tapi bukan berarti dia menghiraukan, telinganya ini loh nangkep. Ada yang goyang-goyang sambil main-main. Itu bukan dia tidak memperhatikan, justru karena goyang-goyang itu dia nangkep. Nah, bayangin Bapak Ibu guru kalau juga nggak ada ilmu tentang gaya belajar, ini akan pusing, dimarahin lah yang satu-satu. Misalnya panggil ya, Ali misalnya ya, kan goyang-goyang. Apalagi guru-guru yang misalnya belum banyak menambah ilmu-ilmu tentang kajian-kajian seperti ini kan. Ya, dimarahin lagi misalnya, Budi, liatin Bapak Ibu guru dong. Nah, gitu. Nanti guru tuh udah pusing sendiri loh Bunda. Ya, Pak iya, saya ngerti itu. Maka kalau udah tahu kan tenang aja. Insya Allah anak-anak dengar kok semuanya. Cara taunya apa? Ya itu tadi, ada namanya tolak ukurnya, indikatornya yang namanya ulangan atau tes. Ya, kalau dia bisa berarti alhamdulillah selama ini didengar. Atau kan patokan-patokan KKM itu ya, itu hanya sebuah patokan saja untuk kita, oh anak ini harus diulang lagi supaya nilainya agak lebih paham lagi, jadi agak tinggi lagi. Sebetulnya begitu aja. Ingat loh, kondisi pandemi ini kondisi unik. Ya, kondisi unik. Tuntutan itu nggak bisa lagi seperti kurikulum sebelum pandemi. Inilah yang insya Allah sekolah dan orang tua atau ayah bunda mengerti sehingga target-target itu nggak bisa lagi kayak target sebelum pandemi. Ya, nah tapi sekali lagi ingat, ini lagi pada belajar juga semua. Orang tua belajar, anak belajar, Bapak Ibu guru belajar. Orang belum pernah ikut pandemi, ya kan? Ya nggak Pak Danar? Belum pernah kan kita ikut pandemi, orang 100 tahun yang lalu ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Faza mewakili bunda-bunda yang lain. Mungkin pasti pertanyaannya hampir mirip kayak gini ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Nih juga nih ada pertanyaan nih dari Mom Kenzo. Assalamualaikum Bu Dokter. Mungkin nggak ya?
Kalau gaya si anak merupakan gabungan dari dua gaya belajar yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana nih Bu Dokter? Ya. Gaya belajar tuh tiga-tiganya ada pada anak, cuman nanti ada yang dominan. Ya, mata tetap nangkep, telinga tetap nangkep, ya, gerakan tetap nangkep, tapi nanti saraf itu ada yang lebih dominan. Kalau dominannya di mata, maka dalam misalnya dia belajar hari itu 5 jam, ya, lebih banyak matanya yang melihat. Ya, sekali-sekali dia begini, tapi segera matanya melihat. Ya, karena semuanya menangkap, tapi ada yang dominan. Yang auditori dalam 5 jam belajar, ya, dia nggak kayak yang visual yang lebih sering begini, auditori lebih sering gini. Sering gini. Atau dia pasang musik nih. Karena mungkin ya kurang kedengeran suara bapak ibu gurunya gitu. Berarti auditorinya dominan, matanya tetap lihat, tapi ini nangkepnya lebih kuat untuk dibawa ke otak depan. Ya. Kinestetik juga gitu, dalam 5 jam, dia duduk tenangnya ngelihat juga ada. Tapi gerakan lebih banyak. Ya, nah, jadi dari 3 itu, gaya 3 itu semuanya ada, tinggal ada yang namanya dominan pertama, kemudian urutan kedua dan urutan ketiga. Harus tahu, karena kalau kita tidak tahu, yang kita anggap belajar itu hanyalah yang melihat ke depan, harus buka buku, baca buku. Kalau seperti itu, akan kasihan pada anak-anak yang gaya belajarnya auditori dan kinestetik. Anak auditori itu, dia nggak baca buku, Bunda. Nggak baca buku terlalu sering. Dia malah telepon temennya yang disuruh baca. Kamu baca deh, soal-soal kamu baca deh. Terus jawab ya, itu juga belajar namanya. Iya, sebab kalau zaman dulu kita yang namanya belajar, ya kudu baca. Itu yang visual. Ya, dulu kan belum ditemukan gaya gini. Makanya zaman dulu nih, ingat nggak siapa, mungkin Pak Danar mungkin atau siapa di antara kita orang tua lagi belajar, karena kita auditori, kita dengarkan guru, mata kita ke teman, itu bisa dilempar kapur tulis. Betul, betul Pak Danar? Iya, betul. Guru zaman dulu belum belajar ilmu gini, orang belum ditemukan. Padahal saraf ini sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, gitu. Makanya anak sekarang harus tahu. Saya setelah tahu gaya belajar saya, makanya saya mencari cara. Oh kalau gitu guru-guru saya rekam, zaman dulu ya. Karena kalau pelajaran kedokteran kan udah berat. Setelah rekam, baru waktu saya membaca diktat-diktat kedokteran, itu cepat nyambungnya. Gitu. Tapi telinga saya rekam. Zaman dulu tuh, aduh kebayang banget, kaset banyak banget, bolak-balik, side A, side B. Kadang pas udah lagi nggak punya uang, ya uang dari orang tua belum datang, terpaksa deh, yang lama dihilangin, dihapus. Nah gitu, ya. Nah seperti itulah kurang lebih Ayah Bunda. Terima kasih. Masih ada waktu lagi, Bu Dokter? Monggo, masih ada nih, masih banyak kok. Insya Allah kan masih belum sampai setengah 11 kan? Alhamdulillah, baik. Iya, kan sampai jam 11 kan? Oh enggak, betul Bunda. Bunda deh. Dari Bunda Tika, setelah mendengarkan Bu Dokter Aisyah tadi, anak saya termasuk gaya belajarnya kinestetik. Ya. Yang saya mau tanyakan, kapan anak terlihat dan ciri-ciri apa anak dikatakan disleksia? Begitu Bu Dokter? Iya. Disleksia ini memang perlu ya pengamatan ahlinya ya. Biasanya dokter anak biasanya. Atau psikologi yang psikologi anak ya. Nah, jadi kalau untuk anak laki-laki, jangan cepat-cepat kita anggap dia disleksia. Karena memang otak kiri, otak bicaranya kan ya barulah berkembangnya itu tidak secepat anak perempuan. Ya, nah maka pada saat kita punya anak laki-laki, kita stimulasi, coba dulu stimulasi belajar huruf atau membaca dengan bantuan otak kanan. Nah, salah satu bantuan otak kanan dengan benda-benda gitu. Ya. Makanya dulu nih saya ingat ya Bunda ya, anak saya kan 4 laki-laki ya. Ya. Itu meja, saya tulis tulisan meja gitu ya, tulis meja gede-gede pakai warna, tempel di meja. Kursi, tempel di kursi. Bahkan dulu tuh, saya ingat sekali, untuk anak-anak diajarkan tulisan ibu, saya tulis IBU gini, kelihatan nggak sih tulisannya ibu gitu, kasih warna agak besar, saya tempel di dada saya gini. Satu hari aja anak laki udah hafal, oh itu tulisannya ibu kayak gitu.
Itu yang disebut mengajarkan anak laki-laki dengan bantuan otak kanannya. Karena otak kanan otak benda, otak gerak, ya kan? Otak warna. Oke, otak bermain. Gitu. Jadi buat anak laki-laki itu jangan cepat-cepat. Nanti ya 4 tahun, bahkan anak saya yang keempat ya, dia baru lancar membaca itu umur 7,5 tahun. Ya. Dia waktu 5 tahun kalau ngomong itu masih konsonan-konsonan itu masih kebalik-balik gitu. Cuman saya tahu dia anak laki-laki, saya sabar aja. Ya menstimulasi ini dan titip juga sama ibu guru, Bu, nanti kasih tambahan belajar membaca tapi pakai otak kanan ya. Zaman dulu tuh untungnya juga ya saya sama guru-guru karena dianggap guru terbang oleh Bapak Ibu guru waktu anak saya kecil-kecil nih Pak Danar ya. Jadi saya bisa titip sama Bapak Ibu guru, Bu, nanti alhamdulillah sampai sekarang saya ingat sekali tuh ada namanya Bu Ruby ya, dia ngerti, dia mau saya kasih arahan dengan ilmu tadi ya tentang ya perkembangan otak laki-laki perempuan. Pakai benda, jadi dia belajar ABCD-nya sambil loncat-loncatan karena dia kinestetik, laki-laki ya ambivert, dia ambivert anak saya yang keempat. Kemudian kinestetik, gaya belajar kinestetik itu sekarang banyak banget Bun, 60-70%. Kenapa begitu? Karena nutrisi, ya nutrisi yang lengkap, ya. Jadi itu dan kita ya sebagai ibu sering khawatir kan, sering cemas kan. Maka setiap khawatir cemas, tenang dulu, duduk lagi, tarik nafas, buang kecemasannya, istighfar, astagfirullahaladzim, terus doa lagi, ya Allah, Engkau yang maha memberikan ilmu, ya Allah, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan anakku, ya Allah. Saya tahu dia anak laki-laki, ya Allah, otak kirinya sedang berkembang, ya Allah. Mohon terus petunjukmu, Allah, ya Rashid, ya Alimul Ghaib wa Syahadah, ya Fattah, itulah tugas orang tua. Ya. Khawatir lagi, istighfar lagi, ya. Dan sekarang anak saya yang keempat itu, alhamdulillah, masya Allah, itu memang cerdas banget, pandai banget berbahasa, terutama bahasa Inggris. Anak laki-laki loh. Tapi waktu sebelum 7 tahun, ya, kalau kita misalnya buru-buru ngecap disleksia, nah ini yang nanti terjadi betulan, gitu ya. Adapun kalau misalnya teman-teman orang tua ya udah 5 tahun anak, bolehlah dibawa juga ke tenaga psikolog atau dokter anak untuk sama-sama mendeteksi. Tapi jangan buru-buru menganggap anak-anak laki-laki ini disleksia. Ya, bisa jadi kurang stimulasinya tuh karena ibunya sibuk kali. Nah, kayak gitu. Baik, terima kasih. Kembali lagi. Oke, baik Bu Dokter. Ini juga ada pertanyaan berikutnya dari Bunda Evi Rafa Tiga Rushid ya Bapak ya bacanya. Bagaimana cara menanggulangi anak yang kecanduan game? Waduh nih, bagaimana ya Bu Dokter ya? Kalau anak biasanya kan suka main game, tapi kalau sudah kecanduan, bagaimana caranya ya? Nah, ini mau dijawab di sini nih, ada anak-anak. Oh, ya, anaknya tahu mungkin Dokter. Makanya kan beda kan tips parenting anak sama ini. Kalau kecanduan langsung aja bawa ke dokter anak sama psikologi anak, nanti didetoksifikasi, udah gitu aja. kalau udah terlanjur kecanduan, ya, kalau udah terlanjur kecanduan, itu ciri-cirinya ada kecanduan itu harus seperti anak kena narkoba, ketahuan ciri-cirinya A, B, C, D, F, G, itu ada, ya. Nah, namun sekali lagi Bunda, gadget atau gawe ini saat ini adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk mengerjakan tugas, kebutuhan untuk mendapatkan informasi, kebutuhan untuk juga murojaah baca Quran. Karena dengan gadget ini kita bisa langsung ya cari baca Quran dan sudah ada suaranya, diajarkan mahroj. Karena kalau nanya sama bundanya sibuk atau bundanya belum belajar mahroj, jadi bundanya nggak tahu, makanya pakai gawe. Ya nggak Bu Santi? Ini kebutuhan ini. Ini harus sadar ya, ini teknologi namanya, era digital. Ya. Kalau saya selalu bilang, ya Allah, gadget itu, teknologi ini kebutuhan. Dan saya yakin Engkau sudah mempersiapkan otak anak-anak untuk kebutuhan ini. Nah, kalau mau mengimbangi anak-anak supaya ya tidak lebih banyak main game di gadget, tentu kita siapkan permainan yang non-gadget. Bunda harus siapkan karambol di rumah, ada nggak? Ring basket ada nggak? Lego yang banyak ada nggak? Buku yang banyak ada nggak? Ya. Kemudian
kursi sepatu roda, boleh nggak main di rumah? Karena sekarang lagi di rumah loh, lagi pandemi gitu. Ya, saya bayangkan punya anak 5 nih Bu Santi, sejak zaman dulu sampai sekarang nggak punya kursi tamu. Kenapa? Karena di Jakarta rumah kecil, pekarangan kecil. Mau main bola di mana anak-anak sekarang? Mau main layangan di mana? Mungkin di Jogja masih ada, alhamdulillah. Ya, kita di Jakarta ya Allah, tipe rumah, ya, rumahnya RSS, rumah sangat sederhana sehingga selonjor aja susah. Itu di kota besar, ya kan? Nah, maka kalau anak-anak Bunda mau dia tidak terlalu sering main gadget, maka kita siapkan permainan itu. Ya, di rumah udah deh. Bahkan saya di rumah ada ring ini, dulu ada ring basket, sekarang ada gawang main bola yang kecil. Karena anak laki-laki saya sampai sekarang. Dan anak saya seneng banget kalau saya ikut main, terutama main petak umpet. Sampai sebesar jadi dokter pun mereka main petak umpet, saking bosennya lagi pandemi. Ayo Bu, kita petak umpet ya. Udah, saya juga ikut-ikutan. Nah, seperti itu. Ya, seberapa besar Bunda juga menyiapkan waktu untuk temani anak-anak, temani nonton, temani ngobrol-ngobrol, temani main, walaupun main. Zaman dulu saya ingat banget ada congklak di rumah, ada catur, ada semuanya disiapkan. Tapi ingat, karena emang era digital, ya, dia juga pasti akan bermain dengan gadgetnya. Itu saja yang harus kita tahu supaya kita nggak pusing sendiri. Sehingga kadang-kadang sebetulnya anak belum kecanduan, kita yang sudah mikir nanti kecanduan, itu jadi doa. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau sudah kecanduan nggak bisa ditangani sendiri, ayah Bunda, bawa ke profesional. Dan itu juga profesional belum ada rehabilitasi untuk kecanduan game. Di negeri-negeri lain, negara lain sudah ada. Ya, Thailand sudah ada. Ya, Filipina sudah ada. Kalau tempat kami narkoba. Saya ada 1-2 lah menangani anak-anak kecanduan game. Mau tahu nggak caranya diapain? Ayo Bunda mau tahu? Mau tahu ya? Anak itu malah diajarin bagaimana membuat program game. Wow. Jadi lu jangan main aja, kata para konselornya. Ayo buat main, bikin flowchart, bikin supaya menghargai. Nah, setelah anak ngerti, malah ayo sekarang kita bikin permainan yang lebih banyak edukasinya, supaya manfaat. Gitu kita. Kenapa? Anak yang senang bermain, berarti dia punya talenta di teknologi itu. Gitu. Ya kan? Dan apalagi dia yang senang. Apalagi akhirnya dia belajar matematika dengan cara untuk bikin game. Matematikanya belajar. Ya. Bagaimana analisa flowchart dari sini ke sini, kalau ke sini ke sini, sini ke sini. Oh itu, ya. Karena saya dan suami Bu Santi tahu anak-anak banyak sekali kondisi digital seperti ini sebetulnya tidak kecanduan, tapi orang tuanya udah ketakutan duluan, akhirnya jadi tegang, akhirnya jadi konflik, akhirnya jadi doa, akhirnya kami membuatkan cara seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, Terima kasih Bu Aisyah. Masih ada satu lagi, masih bisa Bu Aisyah? Boleh, masih bisa. 3 lagi aja masih bisa nih. Oh, ini dari Bunda Rini Laureka. Assalamualaikum Ibu Dr. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dan bertanya mesti via Zoom meeting Ibu. Alhamdulillah. Ibu bagaimana caranya untuk tidak mudah emosi saat mendampingi belajar, karena anak saya termasuk anak yang kinestetik, matur nuwun. Begitu, dokter. Baik ya. Seperti kalau anak kinestetik, kalau anak kinestetik kan mungkin kemarin marah karena belum tahu ya. Insya Allah hari ini sudah tahu, itu insya Allah berkurang marahnya. Tapi Bu Aisyah, saya udah tahu. Nah, memang kita perlu ulang-ulang belajarnya supaya paham. Makanya kenapa ibu-ibu setiap hari ikut taklim, paling enggak sisihkan waktu makin sambil setrika dengerin, sambil masak dengerin gitu ya. Karena memang ilmu parenting ini kita dapati setelah kita punya anak. Makanya baru tahu sekarang. Ya, sehingga belum otomatis paham. Ya, itulah makanya kita perlu ulang-ulang. Sama anak juga perlu ulang-ulang belajar.
perlu ulang-ulang juga disampaikan nasihat. Tapi ya, kalau memang sudah sangat-sangat penat, sangat-sangat tegang, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita, kalau lagi marah berdiri, kesel berdiri, duduk. Langsung duduk. Cari kursi. Ya, Bunda di mana paling sering? Di dapur. Dapur harus ada kursi. Ya. Bunda sering di kamar mandi karena kosek-kosek, kamar mandi harus ada kursi supaya duduk. Gitu. Nah, habis duduk, karena ini ada perubahan posisi ya. Duduk, tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Bunda, yang hari ini masih agak kesel, coba tarik nafas panjangnya, nanti tulisan keselnya keluar dari mulut ya, Bun. Atau tulisan marahnya keluar dari mulut ya. Atau tulisan capek keluar dari mulut ya. Anak-anak juga gitu ya. Ada yang capek kah, ada yang kesel, ada yang sebel. Ya, keluar dari mulut ya. Ayo, sama-sama Bu Aisyah bantu, yuk. Tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Bayangkan ada tulisan. Capek. Kesal gitu ya. Dan masuk ke tanah ya. Ayo tarik nafas panjang. Buang. Ya. Lagi ya, tarik nafas panjang. Buang. Agak enakan tuh. Nah, kemudian karena kita umat Islam, diajarkan juga oleh Nabi untuk melafazkan istighfar berkali-kali. Nah, sekarang kita gabung nih. Pada saat kita istighfar, astagfirullahalazim, sambil keluarkan ada tulisan capek, kesel, marah gitu ya, Bun. Anak-anak juga gitu ya. Mungkin tugasnya banyak, belum selesai, jadi panik, bingung. Astagfirullahaladzim. Tulis, itu dari mulut keluar, bingung. Capek. Ayo Bun, istighfar. Yuk, astagfirullahaladzim. Keluarin tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berapa kali sih Bu Aisyah? Ya sebanyak-banyak sampai Bunda rasanya enak. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah pada kita. Ya, keutamaan istighfar itu banyak sekali. Ada satu hadis mengatakan kita disuruh perbanyak istighfar karena apabila ada masalah dengan kita istighfar, Allah memberikan penyelesaian dari masalah itu. Kalau ada dari kesulitan, kita perbanyak istighfar, Nabi bilang Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan itu. Bahkan dengan memperbanyak istighfar, Allah membuka pintu-pintu rezeki dengan istighfar itu. Baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu, ya, rezeki kesabaran, rezeki ketangguhan, rezeki ketabahan, dan bahkan juga rezeki uang. Maka Bunda kalau lagi buka dompet, uangnya tinggal 1 lembar, istighfar nggak? Astagfirullahaladzim. Ya, itu udah benar. Perbanyak lagi istighfar. Terus bilang, ya Allah, datangkan teman-temannya uang selembar ini, ya Allah. Kasihan dia sendiri di dompet, ya Allah. Insya Allah nanti akan datang. Tapi manusia belum siap, uangnya datang turun langsung dari langit. Belum siap kita. Makanya datangnya akan dari orang-orang lain. Ada yang bawain kue, ada yang bawain beras, ada yang bawain buah-buahan. Itu semua rezeki. Ya, jadi sekali lagi Bunda, segera duduk kalau lagi kesel banget, capek banget. Duduk, tarik nafas, istighfar. Terus lihat lagi anak-anak, bilang lagi, ya Allah, terima kasih ya Allah, anakku masih ada. Anak-anak mau belajar aja, masih syukur banget Bun. Ya, kan saya udah ngasih tahu Bu Aisyah. Ya memang perlu diulang-ulang. Itulah namanya bimbingan. Ulang-ulang, jangankan anak-anak, ilmu tentang istighfar aja kita harus ulang-ulang setiap para narasumber, para ustadz mengingatkan kita suruh istighfar, ulang-ulang. Ya. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu, insya Allah semakin tambah sabar, dan tawakal. SST. Ya. Amin, amin rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Ini dari tadi ada yang sudah tunjuk tangan terus. Kami beri kesempatan deh ya. Ya baik, alhamdulillah. Bunda Arum Hatijah, silakan di
videonya dihidupkan. Bunda Arum Hatijah. Tidak ada. Oke, saya berikan. Sebentar. Oh, ada. Mungkin ya. Monggo Bu Arum, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Arum Hatijah. Alhamdulillah. Kemarin ikut Zoom bertanya belum ada jawaban, kebetulan ketemu lagi. Alhamdulillah. Gini, dokter, saya mau menanyakan perihal anak-anak. Kebetulan saya ada anak 5. Yang nomor 3 itu laki-laki berusia 12 tahun. Nah, selama ini anak saya itu kan pendiam. Anaknya pendiam. Pendiam biasanya introvert ya. Jarang curhat gitu sama saya gitu. Dan dia selalu nurut apa yang dibilang tuh nurut gitu. Kebetulan saya pondokkan di pondok pesantren. Nah, karena pembelajaran pondok itu masih daring, jadi di HP itu kan saya masih mantau kan ada grup anak saya gitu. Kebetulan saya lihat di grup itu tuh ada postingan porno. Jadi saya tuh sampai kaget gitu ya. Porno yang diambil dari TikTok yang adegan laki-laki dan perempuan gitu. Saya tuh lihatnya, terus saya tuh bingung bagaimana cara mengarahinnya, bagaimana caranya, begitulah kira-kira untuk menghadapi anak yang pendiam, yang jarang berbicara. Sedang saya marahin itu rasanya kurang tega gitu. Sudah sempat diajak bicara belum? Gimana? Sudah sempat diajak bicara belum Ananda ini? Kan ada di pondok, Bunda. Jadi saya bisanya lewat WA saat dia online aja, saat dia daring pegang HP. Nah, ini ketahuan postingannya ini kapan? Kira-kira 4 hari yang lalu. Oh, anak-anak udah di pondok. Katanya masih daring. Yang nomor 3 yang laki-laki di pondok. Ini yang ketahuan postingannya yang anak nomor 3 ini yang di pondok. Iya gitu. Nah, saya sempat marah gitu dan saya nasehatin untuk tidak menjenguk, tidak saya stop makanan jatah bulanannya seperti itu. Cuma sebagai seorang itu saya juga nggak ada rasa tega sampai situ gitu kan. Nah, ini postingannya kan di grup. Gimana? Ini postingannya di grup mereka. Di grup, kebetulan grupnya yang posting siapa? Yang posting anak saya. Makanya saya kaget, shock gitu. Jadi awalnya kan pakai nomor saya di grup itu karena dia sekolah di pondok harus dapat HP baru, jadi nomornya nomor baru gitu. Jadi yang nomor lama belum dihapus di grup anak-anak khusus anak-anak pondok itu. Di situ saya kaget gitu. Makanya saya mau menasehati itu bagaimana Bunda, karena kebetulan saya kan hidup sendiri, single mother gitu ya. Jadi kan Bu, mau keras susah gitu. Apa perasaan Ibu? Sedihkah? Marahkah? Malukah? Atau semuanya? Perasaan saya ya shock, nggak percaya itu anak saya yang posting. Oke. Itu yang harus diakui. Ya Allah, saya shock ya Allah. Jadi mengaku dulu terhadap apa perasaan Ibu. Ya Allah, saya shock ya Allah. Ya Allah, saya nggak nyangka itu anak saya ya Allah. Bahkan pun kalau ada malu, Ibu harus ngomong, ya Allah, saya malu ya Allah. Ya Allah, saya sedih ya Allah. Ya Allah, saya khawatir ya Allah. Jadi Ibu harus mengaku dulu pada Allah. Karena kita nggak bisa bijaksana kalau kita tidak mengaku dulu. Kenapa gitu? Ya. Kenapa sih gitu ya? Ada apa sih gitu. Jadi mengaku dulu pada Allah. Nah, kemudian bagaimana cara berbicara pada anak ya? Bunda buka surat Ali Imran 159 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka disebabkan karena rahmat Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walaupun tafazzan ghalizal qalb lan faddu min haulika, sekiranya kamu keras lagi berhati kasar, mereka menjauh darimu. Ini ajaran Allah ya. Ajarannya Allah, kita disuruh lembut.
Kalau keras kasar tambah jauh nanti bahaya. Ya. Nah, kemudian tapi saya kesel Bu Aisyah. Lanjutan ayat itu fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya. Barulah wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka, baru diajak bicara. Kenapa? Kita harus tahu dulu alasannya. Barangkali salah pencet juga kah? Atau mungkin bercanda kah? Atau karena usia 12 tahun ini sudah mulai balik. Sudah mulai balik, mungkin dia hanya bercanda, ngeprank dan sebagainya. Dan sebagainya. Tanya dong. Tanya. Ya. Nah, karena dia di pondok, ya, maka bekerja samalah dengan para guru-guru di sana, minta bantuan guru BK untuk ya mendampingi atau bermusyawarah pada anak ini. Ya. Faiza azamta fatawakkal Allah. Ya, dan apabila telah kamu tetapkan atau membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakal. Jadi Bun, kalau Bunda sudah musyawarah dengan penuh kelembutan, ya, tawakal sama Allah. Karena apa yang dimusyawarahkan anak ngerti kok. Ditambah lagi nanti guru-guru menasihati. Ya, tapi ingat, ini buat kita semua ya. Kalau kita mau musyawarah terhadap anak kah, terhadap pasangan hidup, terhadap siapapun, itu ada langkah-langkahnya. Satu, mohon lemah lembut. Karena tadi ya, lemah lembut itu rahmat dari Allah, jadi minta, ya Allah mohon lemah lembut ya Allah. Ya. Ingat, kalau keras kasar dia menjauh, hati-hati, hati-hati. Langkah berikutnya, ya, maafkanlah mereka. Bunda harus bilang, ya Allah saya maafkan anakku, ya Allah. Sebut namanya. Fulan bin Fulan, yang lengkap. Ya, walaupun ayahnya sudah tidak ada, tetap binnya harus disebut. Ya. Dan ampuni dia, ya, mohonkan ampun baginya. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Karena tugas kita orang tua memohonkan ampun bagi. Karena anak-anak masih muda. Ya, anak-anak belum langsung otomatis istighfar, belum bisa. Anak-anak kita yang mohonkan ampun. Ya, mohonkan ampun bagi. Ya, baru musyawarah. Ya. Kalau anak sudah minta maaf, artinya sudah. Tidak perlu diulang lagi. Karena ibu-ibu ini sering mengulang untuk hal-hal yang menyakitkan, memalukan. Dia juga malu. Karena kan alasannya kan kita belum tahu. Kalau Bunda sudah tanya kan itu pegangan dulu. Ya. Karena banyak orang tua itu nggak percaya. Hati-hati, nanti betul-betul anak nggak bisa dipercaya. Ya Bun, jadi sekali lagi pegang nih, buka lagi nanti surat Ali Imran 159. Ini buat kita semua ini. Ya, ini cara bermusyawarah, terutama sama anak. Ya Bun, dan Bunda kan enak, anaknya ada di pesantren, ya bekerja sama aja. Ya. Kenapa? Karena sudah mulai masuk usia balik. Ya, jadi sekali lagi, ya seperti ini yang bisa kita lakukan. Bunda maafkan diri Bunda dulu ya. Ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Saya maafkan diriku ya Allah. Saya malu ya Allah. Itu harus ngaku dulu ya Bun. Ya. Nah insya Allah karena sudah tawakal, Allah membukakan jalan-jalan. Karena anak-anak sudah beranjak dewasa sekarang. Dan bukan maunya dia kadang-kadang. Memang muncul-muncul. TikTok itu kan sembarangan banget. Muncul sana, muncul sini gitu. Ya. Seperti itu ya Bun. Bisa ditangkap? Insya Allah saya doakan ya Ananda semakin mengerti, semakin dewasa. Ya. Amin, amin, Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Dokter. Masih ada satu lagi Bu. Boleh Bu Dokter? Boleh, silakan. Terima kasih. Ini dari Bunda Khairun Nisa Andika Putri. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada dua Dok. Yang pertama, bagaimana cara kita mengarahkan potensi anak jika tidak terlihat anak ini bakat dan minatnya kemana? Apakah perlu diarahkan sesuai intuisi kita? Yang kedua, saya melihat anak saya potensi di bidang tertentu, tapi begitu saya fokuskan ke bidang tersebut, Ananda tidak mau. Menurut dokter, selanjutnya saya perlu lebih memotivasi atau mengikuti saja kemauan mereka. Begitu Bu Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih. Potensi ini nanti kita akan belajar
yang diistilahnya multiple intelligence. Bahasa populernya bakat. Ya, Ayah Bunda, kita harus tahu bahwa multiple intelligence atau kecerdasan ganda itu atau bakat itu bukan cuma satu. Bakat setiap manusia Allah kasih 8. Bahkan 9, ada yang 9. Ya, di otaknya, di bagian lobus parietalis yang bersamaan dengan watak itu. Nah, tapi 8-8-nya itu tidak semua dominan. Dari 8 nanti ada 4 atau 5 yang dominan. Ini yang perlu juga kita tahu. Caranya bagaimana sekarang? Alhamdulillah, tes bakat banyak. Ya, bisa di googling kok, tes bakat anak. Ya, mungkin usia berapa gitu. Nanti ada banyak sekali teknik-teknik yang gampang sekali. Ya, atau ada juga yang pakai fingerprint, atau ada juga di bantuan teman-teman psikolog. Ya. Di Al-Azhar banyak psikolognya nih, tadi saya lihat nih, banyak sarjana psikologinya nih, banyak psikolognya nih, Masya Allah ya. Ya, nah jadi kita bisa cari tahu dulu, makanya namanya tes bakat. Kalau minat itu biasanya muncul karena lingkungan. Bakat yang bawaan lahir, minat karena lingkungan. Misalnya ada anak, bakatnya adalah kecerdasan musikalis yang dominan. Ya, berarti dia senang musik. Kemudian karena dia sering lihat ayahnya atau omnya, pamannya main biola lebih sering daripada gitar, maka muncul minatnya main biola. Gitu. Tapi bahwa bakat yang dibawa adalah kecerdasan musikalis. Nah, kecerdasan musikalis juga ada orang main musik nggak bisa baca not balok. Ya, nah maka orang yang bisa main musik dan bisa juga baca not balok, jadi dari 8 itu 4 yang utama itu tadi, ya urutannya ini adalah kecerdasan musikalis, kecerdasan logis matematis. Orang yang bisa baca not balok itu kalau kecerdasan logis matematisnya tinggi. Dia juga suka matematika gitu. Ada orang kecerdasan musikalisnya tinggi, kecerdasan logis matematisnya itu nomor 7. Tapi kecerdasan keduanya, kecerdasan bahasa. Ini yang disebut anak ini nanti main musik sambil nyanyi. Nah, gitu kira-kira. Ya. Kalau yang senang melukis, senang menyusun-nyusun benda, itu apa Bu Aisyah? Itu namanya kecerdasan visual spasial. Menjahit juga di situ, ya. Menggambar di situ, melukis di situ. Tetapi ada anak kecerdasan visualnya nomor 1, ada anak kecerdasan visualnya nomor 3. Kalau dia nomor 1 kecerdasan visualnya, dominannya nomor 1, maka dia nggak disuruh pun, ya dia pandai banget melukis. Tinggal dia lihat gambarnya, lihat tutorial sebentar. Tapi yang kecerdasan visual spasialnya nomor 3 atau nomor 4, ya dia perlu kursus penggambar gitu. Jadi, ya tes dulu bakatnya atau istilahnya multiple intelligence, pakai cara gampang aja sekarang disiapkan kok. Ya, tes multiple intelligence untuk anak-anak. Muncul tuh, nanti ada. Ya, bisa kita tanyakan anak, bisa juga kita yang mengisinya, kita amati dia, gitu. Ya, nah kalau sudah tahu urut 8 itu nanti berurut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan di 4 yang di awal atau 5 di awal, itu yang kita upgrade, itu yang kita stimulasi. Dengan ya memberikan tutorial kah, atau memberikan kursus kah, atau menyiapkan peralatan. Ada anak kecerdasan pertamanya interpersonal. Interpersonal itu hubungan dengan orang. Dia nggak suka gambar, dia nggak suka musik, senangnya ngobrol aja sama orang lain. Itu juga bakat, namanya kecerdasan interpersonal. Ya. Lihat lagi kecerdasan keduanya, oh pantesan dia senang ngobrol sama orang lain, dia kecerdasannya 1 interpersonal, 2 bahasa. Inilah yang nanti menjadi PR, motivator, kayak gitu. Saya tuh seperti itu, kecerdasan pertama saya bahasa, kedua interpersonal, makanya jadi dokter yang kayak gini gitu. Ya, saya masak itu Bu, ya Allah, kata suami saya, kamu gak usah masak deh, beli aja. Kenapa? Karena kecerdasan naturalis saya yang ada kaitannya dengan tumbuhan, masak-masakan itu urutan nomor 8. Bisa
Bisa, tapi nggak cerdas banget karena nomor 8 gitu. Ya, iya. Makanya saya disuruh masak, mending saya telepon adik saya yang pintar masak, yang kecerdasan naturalisnya nomor 1. Inilah namanya bermitra. Nanti adik saya telepon saya, kalau kakak ya ajarin dong ya teman pengajian aku, dia minta kakak yang ngajarin, aku yang maju kan gitu. Ya, karena banyak orang yang disebut bakat itu hanya yang dilihat melukis, menulis, bernyanyi, ya main musik. Ada juga namanya kecerdasan logis matematis, anak yang bakat matematika, makanya senang matematika. Itu kalau diajak lomba matematika, sukses dia. Ada anak dari kecil, apalagi sudah laki-laki, otak kiri, otak matematikanya belum berkembang, kecerdasan logis matematikanya nomor urutan 8. Gitu kalau ada pelajaran matematika, keringet dingin. Nah itu. Ada yang begitu. Ada juga ibu-ibu kecerdasan logis matematika tinggi. Makanya ya senang akuntansi, senang hitung-hitungan, uang belanja teratur rapi, ada catatannya rapi. Itu ibu-ibu yang punya kecerdasan logis matematikanya tinggi. Ada ibu-ibu juga kecerdasan logis matematikanya tinggi. Sementara suaminya minta uang belanjanya ditulis. Karena logis matematikanya tidak tinggi, rendah, maka dia tulis di amplop belanjaan saja. Itu karena ya multiple intelligence. Saya termasuk itu, saya logis matematika saya nomor 7 loh. Makanya kalau pelajaran matematika saya hanya sampai KKM aja udah. Dan itulah sekolahnya pilih kedokteran. Ya, kenapa? Karena kedokteran pelajaran matematikanya itu ya tidak terlalu banyak dibanding anak akuntansi, anak teknik. Ya, kedokteran itu lebih banyak interpersonal. Lebih tinggi interpersonal. Ada juga yang kecerdasan naturalis tinggi. Makanya ada juga dokter-dokter yang senang ngomong, ada yang tidak senang ngomong. Itu semua karena bakat juga. Ya. Jadi sekali lagi, monggo cari tahu bagaimana tesnya, cari yang gampang aja. Ya, bila bingung berlanjut, hubungi psikolog. Oke? Nah, kayak gitu kurang lebih. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Nah, bila berlanjut silakan hubungi yang psikolog atau psikiater. Psikolog aja ya. Kalau psikiater biasanya pakai obat kalau psikiater. Kalau psikolog kan dia pendekatannya sosial behavior ya. Iya. Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih buat Bu Dokter. Alhamdulillah sudah dengan baik dan luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi jawaban dari narasumber Dokter Aisyah. Masya Allah sekali. Sebelum kita akhiri, saya persilakan untuk Dr. Aisyah Dahlan untuk memberikan closing statement pada webinar parenting hari ini. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Ayah Bunda, Bapak Ibu guru, seluruh sivitas akademika dari SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Ya, ketahuilah Ayah Bunda telah memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak. Karena saya merasakan bagaimana sekolah di Al-Azhar itu. Akan berbeda pada saat nanti kita kuliah, ya, dengan teman-teman yang mungkin sekolahnya sekolah yang bukan sekolah Islam. Akan berbeda, cara belajar, cara berpikir, cara memandang sebuah ilmu itu berbeda. Ya, maka tetaplah bersabar Ayah Bunda dan Bapak Ibu guru, ya, dan tawakal terhadap hasilnya. Ya, hidup Al-Azhar. Masya Allah. Ya, saya ini dulu mau kasih Al-Azhar love. Ya, dari Bu Dokter Aisyah buat kita semua nih, Masya Allah. Iya, iya. Minimal gini Bu Santi, minimal lulusannya kayak aku lah minimal. Insya Allah. Ya. Amin. Bu Dokter, sebelum kita selesai, kita mau mengambil gambar dulu nggih bersama-sama. Ya, Insya Allah. Ayah Bunda semuanya, buat anak-anak juga yang masih hadir, bisa videonya diaktifkan. Kita akan mengambil gambar. Saya minta tolong untuk Pak Aziz dan Pak Agus untuk bisa mengambil gambar kita semua. Sudah pada diaktifkan belum ya? Oh, udah ada yang siap-siap nih ya gayanya. Oke, kita mulai. Sudah Pak Aziz? Oke, kita mulai dari yang slide pertama ya. Siap-siap nih hitungan ketiga ya Ayah Bunda, anak-anak semuanya ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3.
Oke, yang kedua. Silakan hitungan ketiga sama ya. Siap-siap nih, disiapkan wajah cantik gantengnya nih semuanya nih gayanya nih ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Siap-siap lagi. Oh, kita ada 17 slide ya, jadi senyumnya agak ditahan, tapi jangan sampai kebablasan. Oke, slide ketiga, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. Wah, Masya Allah banyak sekali nih, Alhamdulillah. Slide keempat, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide kelima. Wah, oke, slide kelima hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Slide ke-6 sekarang hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide ke-7 sekarang. Siap-siap hitungan ketiga ya Bunda dan anak-anak semua. Sudah? Oke, terima kasih banyak Ayah Bunda dan anak semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang telah berbagi ilmu yang luar biasa dalam bagaimana menjadi orang tua tangguh dan juga di sini tambahan menjadi anak yang tangguh di masa pandemi. Betul. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Bu Dr. Aisyah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Hidup anak-anak. Dokter, amin, alhamdulillah, amin, amin, robbal alamin. Dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak peserta webinar parenting yang begitu antusias menyimak dan bertanya. Aplaus untuk, juga ada dari Malaysia, Masya Allah, tepuk tangan aplaus yang meriah buat kita ya, semua. Teman-teman di Malaysia, Bunda Aisyul Haq. Alhamdulillah. Jadi mana? Kuala Lumpur kah? Alhamdulillah. Terakhir untuk para panitia, Bapak Ibu Guru dan Bunda-Bunda Jamiah SD Al-Azhar 31 yang begitu hebat sehingga acara webinar pada hari ini berjalan begitu keren dan penuh antusias yang positif. Aplaus buat para panitia juga nih. Sebelum saya selesai ini saya ada sebuah pantun dulu deh nih. Sen ke kiri, beloklah ke kiri. Jangan sampai tertabrak lari. Kalau merubah diri, harus dari diri sendiri. Yuk, kita mulai merubah diri. Cakep. Aduh, mohon maaf. Saya jika ada salah-salah kata. Saya Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Suhartini. Terima kasih Pak Dana, Bu Santi. Terima kasih semuanya. Terima kasih sahabat Villa dari Malaysia, Ibu Aisyul Haq. Waalaikumsalam. Anak-anak, semangat ya nak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ayah Bunda juga semangat ya. Masya Allah. Ini sambil lihat wajah-wajahnya nih satu-satu. Biar kenalan, siapa tahu waktu jalan-jalan ke Jogja ketemu di Malioboro ya, Bu Aisyah dipanggil ya nak ya. Bu Aisyah, yang anaknya lanang priok aku jalan ragil gitu ya. Ini di Jogja kan rata-rata kan. Bu Aisyah kan dulu sekolahnya di Jogja di UGM. Makanya sering ke Malioboro, sering ke Kaliurang, sering apa lagi? Ya, sego pecel. Baik semuanya, saya kembalikan ke MC acara kita, Pak Farad. Saya persilakan untuk Pak Farad kembali lagi mengisi podium yang panas ini. Silakan Pak Farad. Terima kasih. Mohon saya difoto dulu, saya belum foto dari tadi. Oke. Terima kasih Dr. Aisyah Dahlan. Kami memberikan banyak ilmu untuk kami. Ya Allah. Selamat untuk anak-anak semuanya yang sudah mengikuti acara pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Selamat untuk para juara. Dan terima kasih Ayah Bunda, anak-anakku semuanya. Kalian menjadi anak-anak yang tangguh di masa pandemi. Terima kasih kepada semua tamu undangan yang sudah kerso hadir di acara pagi hari ini, parenting dan puncak acara HUT RI yang ke-76. Sampai jumpa di acara tahun selanjutnya dan acara selanjutnya. Salam sehat untuk kita semuanya. Al-Azhar
Al-Azhar. Al-Azhar stop narkoba. Merdeka, merdeka.